Ya, teman-teman, tanggal 10 bulan Juli tahun 2026. Seperti yang biasa, kita ngebahas lagi ya emiten-emiten yang sedang diakumulasi sama foreign. Tapi saya mengingatkan ya kepada teman-teman semuanya bahwa ini bersifat informasi bukan rekomendasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk bagi yang baru gabung, nah ini harus dibaca dulu teman-teman ya. Nah ini nih, ini wajib dibaca bagi yang baru gabung ya. Deskripsinya, ingat ya, saya tidak punya media sosial manapun selain di YouTube ini, dan saya tidak menampilkan nomor pribadi saya, baik handphone, WhatsApp, Instagram, apalagi itu ya, Telegram, dan lain sebagainya. Saya fokus di YouTube saja, tidak kemana-mana ya. Baik. Dan ucapan terima kasih kepada bro dan sis semuanya ya yang telah mendukung channel ini sampai detik ini. Terima kasih, apalagi yang pengikut lama ya sejak emiten ini namanya channel Gocapan ya, Saham Gocapan ID. Terima kasih selama ini memberikan support terbaik buat channel ini. Dan bagi yang baru gabung juga silahkan dicek-cek dulu, siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas ya di video aja, atau nanti cari di sini gitu kan, silahkan aja cari ya. Mudah-mudahan bernilai manfaat. Dan komentar-komentar pun sudah masuk ya. Terima kasih dari Bro Ahmad Bukhari, makasih selisnya. Terus ada dari Bro Haryati Al-Karimah nih. Oh ini ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Makasih atas support berupa komentarnya. Terima kasih sekali, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik ya buat semuanya ya. Khusus buat Sis Haryati Al-Karimah ya. Makasih ya. Ada IT nanti kita bahas dan lain sebagainya. Terus ada Luci tadi kita bahas juga. Baik, kita mulai aja. Tanpa berpanjang lebar lagi, ada emiten apa hari ini yang diakumulasi sama foreign. Saya tidak mengambil yang atas teman-teman ya. Saya ngambil yang di bawahnya aja. Yang pertama nih, saya sembari ngebetulin CNMA. Kalau dilihat CNMA ini tanda penurunan saya bikin terakhir di sini setelah dilewati dengan baik, dia bikinlah penurunan yang terdalamnya. Kenapa dibilang di area 81 terdalam? Warnanya diganti orange dulu. Nah, perhatikan di sini nih, tuh sudah terdalam gitu. Ini saya lihat dari Punda Chart ya. Nah, CNMA ini sudah mulai bagus, MA10 sudah mulai bangkit di bawah kanal menuju ke atas dengan area penurunan ada dua, satu di 86 dan satu lagi di angka 87. Saya cek di yang 86-nya aja ya. Nah, bila mana dia jatuh lagi ke level 86 lagi ya, bila mana jatuh aja ya. Ini masih posisi dalam toleransi aman. Kenapa aman? Karena supportnya di sini di angka 83, tidak di bawah ya. Sekarang itu supportnya sudah berpindah dari angka 81 ke 83 ya. Kenapa di sini menjadikan support? Karena ketika dia turun daripada MA10 lagi, nah dia masuk lagi ke MA10. Pertama kan dia masuk di sini MA10, ini belum ada pengambilan, belum saatnya ngambil di sini. Kenapa? MA10-nya masih di bawah kena tapi masih menuju ke bawah ya, belum menuju ke atas. Nah, mungkin teman-teman kalau memperhatikan MA10 bisa teman-teman ngambil di level 87, 88 atau di apa 8 berapa nih? 89 lah ya. Itu mungkin area-area terbaik ya buat ngambil. Nah, sekarang itu sudah ngebreak tanda kenaikan yang di sini nih di 90 ya. Tapi kalau perhatikan di sini kan tidak ada tanda kenaikan di sini ya. Nah, berarti tanda kenaikan cuma ada satu di 103 dan satu lagi di sini nih. Ini gap 101-nya gap itu. Kenapa gap? Nah, perhatikan di sini. Ketika tanggal 29 Mei itu dia close 101, pas tanggal 2 Juninya dia open di 97. Jadi ada gap di sini kecil. Ya, lumayan lah gitu dari 97 ke 101 sekitar 4 poinan gitu ya. Nah, menjadikan ini adalah area gap. Dimana kalau saya bilang ini si kepala hijau gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai target.
Ya, silakan berikan target nanti ke pertama 101 atau 100, dan yang kedua di sini gapnya juga nih sama nih. Ada dua target 101 104 nih, satu paket aja di situ, tapi yang paling terlihat jelas gap di sini sangat lebar sekali. Dan area harga tertinggi pun sebenarnya harusnya dilewati yang ini nih, angka 112. Ya, ini area targetnya yaitu MA 200 aja dulu targetnya, ataupun di bawahnya silakan di angka 100. Yang harus teman-teman perhatikan ya, walaupun Foreign kemarin ngambil 1,1 miliar ya. Kita cek siapa yang ngambil, ada CRX CCBK. Dengan smart money pun berkumpul dengan baik, Bandaroka pun ikutan masuk kemarin itu ya. Memang di atasnya ada teman-teman kita, tapi ada CLG gitu ya. MG kecil amat ngambilnya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Memang bid offer pun tidak terlalu tebal gitu kan ya. Jadi nanti targetnya di sini aja ya. Bandaroka sudah ngambil ya sejak tanggal 6 Juli ya. Terus kemarin pun ngambilnya lumayan, hari ini terjadi kenaikan. Ini di update-nya tanggal 10 bulan Juli jam 12.54 ya, setelah sesi pertama selesai. Yang harusnya memang saya bahasnya itu ya pagi hari itu. Oke ya, jadi area-area aman untuk penduduk. Kalau aman sini aman banget teman-teman nih. Nah, sebenarnya kalau lepas itu aman banget ya, di 87 itu aman banget ya, maksimal itu di sinilah. Biarkan dia lepas daripada MA10 dulu atau MA20, tapi kalau ada pantulan lagi masuk ke MA10 lagi, teman-teman sudah tahu gitu ya, bahwa emiten ini sekarang sudah punya step 1 dan step 2. Saya pikir kalau sudah break level sini, terus ada koreksi ataupun break level 112 ketika koreksi, lanjut dia menaikkan kenaikan di atas MA 200 dan mampu mempertahankan di atas MA 200-nya, saya pikir kesinilah target berikutnya nih, 134. Ya. Kalau dia mau bertahan di atas MA 200, ya sekarang kan targetnya di bawah MA 200 aja dulu gitu. Tapi ini pre-report-nya nih 8.12%. Artinya tipis teman-teman ya. Lanjut, emiten berikutnya ada Smil. Smil pun dalam akumulasi foreign. Sembari ngebet pulih nih. Kalau Smil tanda penurunan pertama di sini kan dijebol nih, ya yang terbarunya. Ada tanda penurunan lama, cuman dia tidak ngejebol support di sini kan. Cenderung step 1, step 2 nih. Ini step 1 sampai step 2 sudah terbentuk dengan arah penurunan di 232, itu area penurunannya. Terus tanda kenaikan yang sedikit, yang kecil-kecilnya di sini nih ya, sudah mulai di break 1 2 nih. Cuman di sini kan harga tertingginya nih ya. Pas banget sekarang di harga tertinggi. Jadi kalau dia diruduk langsung ke atas, harusnya ke level sini nih, 328 targetnya di sini. Yang pertama untuk ngebreak 328, yang kedua targetnya di sini di bawah MA 200 dan mampu bertahan di atas MA 200 cenderung bagus ya. Nah, selagi area kalau sudah naik seperti ini, teman-teman tinggal putusin di mana itu area koreksian amannya. Nah, kalau menurut tanda penurunannya itu di sini masih aman. 276 walaupun sudah lewat daripada MA 20 ya, bahkan bagus. Step 1 nanti step 2 terbentuk di sini, dari sini. Kalau di sini kan step 1 step 2. Kalau dari sini dihitungnya step 1 dan step 2 nya di sini. Ya, di level sini lah kalau terjadi penurunan itu masih posisi aman. Yang terpenting itu tidak jebol level sini nih ya. Karena kan dijebol agak sedikit panjang di sini nih ya, makanya saya pikir kalau dia dipertahankan di candle 23 Juni ya, maksimal 1 tick di bawah di atasnya. Ini kalau jebol level sini patut waspada nih, 260 jebol patut waspada. Ini area amannya. Untuk sementara area amannya di sini karena kan di sini, di situ. Karena harga di sini nih ya, 1 2 3 4 4 kali. 4 kali sekarang ya, 4 kali tidak bisa dilewatin. Artinya itu area kuat tapi bukan tanda kenaikan ya, cuman area aja. 07 ya, 26. Nah, berarti harus bisa melewati level sini teman-teman ya. Sip ya. Untuk si Smil gitu ya. Foreign ngambil 1,1 miliar, kita cek domestiknya ada si AIMG masuk nih teman-teman. Walaupun ada pembuangan ya si Bandaroka sejak tanggal 1 Juli ya. Harganya lumayan. Nah, Foreign ngambil di sini nih. Nah, mulai tanggal 29 Juni ya. Lumayan lah 29 Juni gitu kan. Kita cek 29 Juni sampai tanggal 9 ya. Nah, ternyata kita cek dulu di gross dulu. Nah, ada si kok masih. Nah, sudah. Nah, ada si CC ya. CC AK sudah mulai ngambil. Kalau cek tanggal 9-nya aja CC yang ngambil banyak lumayan ya. 19.000 lot.
Artinya semil ini dalam posisi akumulasi. Kita cek semil di sini, semil. Nah, semil ini sejak dia turun ya dari ATH-nya membentuk base di sini kan support nih ya. Selanjutnya berarti level sini harus di break nih 333 aja sekalian dia target. Ya di sini level sini 333 di sini teman-teman nih. Harus bisa nge-break level sini dan maka targetnya di sini aja dulu gitu ya. Nanti kalau sudah break harga sini harga 330-nya saya pikir targetnya di sini aja. Di MA 200 nya ya. Oke, pola ini sudah mulai bagus, MA 10 kan cuma hati-hati teman-teman semil kalau dia ngebanting ya, tiba-tiba lumayan ngebandingnya ya, makanya batasin aja. Nah kalau dia turun ke level sini kan masih kondisinya baik lah gitu ya, tapi kalau sudah ke level sini waspada aja. Kalau pas banget nggak jadi masalah kan nutup tanda penurunannya, tapi kalau dijebol pas waspada dia akan uji ke level 232. Kalau sekarang kan posisinya di atas MA 10 sama MA 20, jadi lagi ngusir area resist ya. Resist pertama di sini dipasin banget, yang kedua di 328. Jadi kita lagi ngetes level sini, level sini sudah lagi dites sekarang gitu kan. Jika meninggalkan gap kecil nih di 292 gitu. Jadi kalaupun turun ke level 286 untuk koreksi itu masih aman. Sip ya untuk semil gitu. Telkom sekarang. TLKM. Nah, TLKM posisi sudah di MA 10, sudah di bawah candle ya, tapi masih menuju ke depan dengan area penurunan aman. Kalau koreksi sebentar dikit aja ya, itu masih aman di 244. Cuman MA sebelum belum menghadap ke atas. Jadi butuh dia break level mana, break dikit aja di sini nih. Di 2570 aja dia. Jadi biarkan MA 10-nya itu terlihat jelas menghadap ke atas ya, teman-teman ya. Karena kalau masih menghadap ke tengah itu masih ada potensi penurunan. Di sini kan ada tanda penurunan berupa gap kecil sama di 2350-nya. Makanya kalau sudah MA 10 di bawah kena menuju ke atas silakan aja. Apalagi kalau sudah mulai ngebreak 2570 nih, ada gap bekas dividend trap di sini nih. Ya, gap deep trap sini, gap deep trap ya. Nah, ini adalah area targetnya sementara ini karena kan dekat dengan MA 200 juga di sini nih. Di angka 3140. Karena posisi lagi downtrend juga gitu kan. Nah, selagi dia masih bertahan di tanda kenaikan, di tanda penurunan di atasnya atau pas banget 2430 itu masih posisi oke. Tapi kalau sudah mulai dijebol, waspadalah dia akan uji support kembali karena dia belum bikin step kan. Baru step pertama aja di sini karena sudah masuk MA 10. Tinggal nunggu aja MA 10-nya menghadap ke atas, teman-teman bisa entry di situ. Warren kemarin ngambil 1,2 miliar, kita cek Warren ada si RX ya. Net buy ya. RX ngambil 40,8, TP28, YU 7, KZ sama AG pun sudah ngumpulin banyak. Memang AKBK-nya keluar ya, mereka ngambil sedikit pun ya 1% atau 2% ya. Untungnya sudah gede teman-teman ya. Nah di domestiknya ternyata ada si CP, ada si CD nih sudah mulai ngambil. PD juga sudah mulai, kalau PD kan suka bagian retail tapi suka dimasukin sama market maker juga ya kalau si PD itu. Jadi masih posisi akumulasi lah ya. Terlebih lagi kalau kita hitung dari mulai tanggal 8 Juli ya, bahkan dari kemarin. Siapa yang ngambil? CP ya, CPCD yang sudah mulai ngambil. Karena sini gap nih pasti kejemput, gap ini pasti kejemput ya. Kembali ke sini kan gap kejemput ya. Apalagi di bawahnya kan ada gap besar ya. Pas dividend pasti waspada ya kalau sudah jebol level 2340. Karena ada penurunan lama di sini nih, 2280 sama di angka berapa nih? Kita geser sedikit deh. Di angka 2060. Kita cek di sini Telkom posisinya di mana? Dan kategorinya sudah udah di bottomnya teman-teman, sudah di bottomnya sekarang ya. Kemarin waktu tahun 2000 April ya, pas April banget set gitu ya, naik tanggal 8 April. Jadi dia itu kembali ke tanggal 8 April tahun 2025. Nah sudah lagi kembali dikit lagi nih 2040-an ya. Targetnya berarti sama nanti di harga tengah aja di sini nih. Kemarin harga wajarnya berapa? 2.300 ya sama 3.200 ya. Ini yang tertingginya 3.900. Jadi wajar lah 3.500 wajar. Kalau nggak 3.200-an ya, 3.200 berarti sini nih apa 200 ya. Silakan aja. Kan di sini pun ada gap nih. Apalagi Telkom bagian dividen lumayan lah teman-teman. Kalau bagian dividen mah lumayan sambil nunggu gitu kan. Lumayan kan 223 gitu kan. Lumayan segitu juga namanya. Oke.
Lanjut ya, ada kepig. Kepig ya. Kita cek kepig. Kepig ya. Kepignya lagi tunggu dulu sebentar. Ini juga lagi. Nah, kepig ini kemarin baru dibahas terakhir di mana sini ya? Tanda penurunan di sini kan sudah dijebol. Ini lagi posisinya posisi jebol tanda penurunan teman-teman ya. Nah, di sini kan dia masuk emangnya support. Nah, ini sudah jadi support lagi nih. Jadi jangan sampai dijebol lagi. Kita gedein dulu dikit deh. Gedein dikit. Sini supportnya betul. Tanda penurunan bukan ya? Is aman banget teman-teman. Cuman MA10 nya belum menghadap ke atas ya. Di sini tanda penurunan sedikit nih. 73 ya. Jadi kalau dia jebol ke 73 atau curiga, dia akan ke lembahnya ke angka 56. Tapi kalau dipasin banget masih aman. MA10 sudah di bawah candle, cuman belum menuju ke atas saja. Tunggu sampai dia betul-betul menuju ke atas, si MA10-nya dengan tanda break di angka 87 aja sudah mulai bagus. Kenapa? Karena di sini ada harga tertinggi yang terkecilnya, dan di sini adalah tanda kenaikannya ada 2 di atas sedikit di sini. Nah, di sini. Jadi 291 sama 87 silakan aja di situ kalau sudah ngebreak dua-duanya, saya pikir saatnya dia bangkit ya, dan targetnya sini nih teman-teman nih di 114 ya, targetnya jangan tinggi-tinggi dulu karena MA 200 sedikit jauh ya di sini, makanya targetnya di sini aja, jangan jauh-jauh dulu. Kecuali kalau dia mampu break targetnya, mampu bertahan di atasnya, silakan aja targetkan ke 145. Kalau kita cek ke PIG di sini MNC ya, punyanya MNC. Nah, ini sedikit lagi teman-teman. MNC 50-an jangan lupa ini ya. Jadi kalau dia jatuh ke 50 harusnya teman-teman sudah tahu, jangan kecewa. Nah, Foreign pun sudah ngambil kemarin 2 hari keluar lagi di sini. Kembali tanggal 9 dia ngambil lagi. Kita cek deh tanggal 9-nya siapa Foreign yang ngambil ya. Ada si DP Foreign ya. CC AK juga sudah mulai ngambil. Kita cek domestiknya. Ada si O di sini, kalau domestiknya memang masuk juga ya. Ada si AZ juga, Pak. Tapi untuk MA10-nya kan belum menghadap ke atas. Ya teman-teman harap sabar aja dulu kan, kalau dia dijebol ya 73-nya waspada ke angka 50 juga bisa terjadi gitu kan. Tapi yang ada tanda penurunan yang cuma ada angka 56. 50-nya tidak ada tanda penurunan. Tapi ya ini termasuk emiten gocapan lah, orang kemarin itu gocap gitu kan. Termasuk emiten gocapan. Nah, dia standar di sini. Standarnya itu di harga tengah di angka 157 atau seperempatnya silahkan di angka 100 ya, yang terdekatnya dulu kan. Makanya saya menarikkan yang terdekatnya di 115 ya. Ini kan support menjadi resist atau resist menjadi support. Ini support menjadi resist, silakan targetkan ke 97. Itu yang terdekatnya untuk jebol support jadi resist ya. Sip ya untuk si kepig. Satu lagi inet. Ada inet. Nah, inet lagi longsor juga. Nah, inet itu beberapa hari ini semenjak dia masuk ke MA10 pertama, dia koreksi untuk menjemput supportnya, ternyata tidak bikin jebol support atau mendekati support, tapi dia bikin support yang baru. Step 1, step 2 sudah terbentuk. Hanya butuh break 220 nih ya. Saya ganti rubah tanggal update-nya di sini deh. Biar saya tahu. Biar saya tahu bahwa emiten ini diupdate gitu ya. Nah, ini adalah area update-annya. Nanti kalau dia sudah ngeberi kalkulasi, silakan targetkan di bawah MA 200 di sini nih. 260 dulu ya. Kecuali kalau dia ngeberi MA 200, silakan ke gap, sini gap nih. 374. Apakah bisa ke situ? Iya, teman-teman ya. Cuman sekarang posisinya lagi longsor dulu kan. Makanya jangan sampai jebol jangan sampai jebol step keduanya. Karena kalau dia jebol step keduanya, dia bisa uji kembali ke support yang pertamanya di sini gitu kan. Karena ini kan ada tanda penurunan juga dari 137-nya. 13 terakhir di sini 137 ya. Nanti kalau jebol lepas itu baru kita cari lagi lah, teman. Yang terlalu dalam ya. Oke, Foreign kemarin masuk 1 miliar net buy ya, sudah tadi sudah dibahas ya? Belum dibahas. Belum masuk nih. Belum. Koneksi lagi kurang oke. Nah, koneksi sudah mulai masuk. Kita cek. Nah, ZPBK sudah mulai koleksi ya. Ini yang paling bagus itu di inet ini smart money-nya nih.
dari mulai bulan April smart money menambah terus ini, ya. Jadi kalau smart money sudah mulai nambah seperti ini, dia tidak mau jebol support, saya pikir minimal ke 258 itu bisa terjadi kalau smart money seperti ini. Tapi di sini nanti kan nih, nanti akan diuji di 218. Kenapa 218 diuji? Nah, biasanya smart money itu mendorong untuk break. Nah, apabila breaknya diteruskan sama market maker, maka akan terjadi kenaikan yang lebih gitu kan. Terlebih lagi sini ada gap kecil di sini nih. Nah, ya silakan aja ke 286 juga, 286 ya, 282, 282 ya silakan aja ke sini nih. Di bawah MA 200 yang penting ya. Nanti kalau sudah mulai nembus MA 200-nya, IHSG kita nanjaknya luar biasa. Saya pikir untuk mengikuti kenaikan lagi bisa terjadi untuk si NET ini. Sementara ini ya targetnya di bawah MA 200 aja dulu ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Yang paling bagus itu smart money sudah mulai masuk banyak. Bandar Foreign juga sudah mulai masuk lagi. Kalau diperhatikan bandar Foreign itu masuk di sini nih. Ya. Sejak tanggal 11 Mei, artinya Mei, Juni, Juli sudah 2 bulan ya. Si Foreign keluar masuk, tapi lebih banyak masuknya daripada pengeluaran. Kemana? Dari mana ketahuan di sini nih? Masuk, keluar lagi, masuk, keluar. Tapi setiap dia masuk, keluar nyisain barang. Masuk, keluar nyisain barang. Masuk, keluar nyisain barang. Pokoknya habis keluar juga kan, sedang masuk lagi. Gitu teman-teman ya. Makanya smart money sih berkumpul dengan baik. Makanya kalau terjadi break, saya pikir ke 28. Tapi waspada ya. Kalau jebol area 18, kenapa nggak ditandain tanda penurunan? Karena pas banget bagus di sini. Ini mah ditandain ya karena ada sedikit ekor hijau di situ. Makanya kalau pas banget masih aman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk emiten-emiten yang diakumulasi sama Foreign, ada 5 emiten. Mudah-mudahan itu menjadi informasi buat teman-teman semuanya, terutama yang mempunyai emitennya. Dari saya mungkin cukup dulu. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang berada di dalam komentar. Sekian dan terima kasih. Ciao.